Hari pertama Ramadan, cucu kembar laki-laki Habib Rizik Syihab lahir. wartakotalive.com. Di hari pertama bulan suci Ramadan, cucu dari Habib Rizik Syihab, pendiri Front Pembela Islam atau FPI, lahir. Cucu Habib Rizik Syihab itu merupakan anak kembar laki-laki, diberi nama Sayyid Hasan dan Sayyid Hussein. Cucu Habib Rizik Syihab tersebut merupakan cucu ke-6 dan ke-7. Kedua cucu kembarnya tersebut merupakan putra dari Habib Alwi bin Hasan bin Smith dan Syarifah Ande Aida binti Habib Rizik Syihab. Informasi itu disampaikan melalui akun Twitter @fpi_mozaik Jumat 24 April 2020 dengan foto kedua cucunya yang sedang digendong seorang pria. Tampak kedua cucu kembarnya yang mengenakan selimut biru itu sedang menangis. Dituliskan telah lahir cucu IBHRS, kembar diberi nama Sayyid Hasan dan Sayyid Hussein. Cucu kembarnya itu lahir pada Jumat 24 April 2020 Masehi 1 Ramadan 1441 Hijriah pukul 15.15 WIB. Keduanya dijadikan anak soleh yang melanjutkan perjuangan datuknya. Amin ya robbal alamin, tulisnya. Habib Rizik Syihab sudah dipersilakan pulang ke Indonesia. Ini merupakan kabar gembira buat FPI. Ya, anak buah Jokowi dan Megawati yang mempersilakan Habib Rizik kembali ke tanah air. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mempersilakan Ketua Umum Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia. Menkumham Yasona Laoly menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah mencegal Rizik Syihab. Selain itu, pengurus DPP PDI di bawah Ketum Megawati Soekarno Putri ini juga menyebut pihaknya tidak pernah membuat permintaan cekal ke Arab Saudi. Hal ini disampaikan Yasona Laoly secara resmi di gedung DPR RI. Hal ini terungkap setelah Menkumham Yasona Laoly didesak menjelaskan penyebab pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu tidak bisa pulang di hadapan anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i. Yang ternyata memang ada permintaan keluar. Lalu siapa yang meminta? Kata dia, kabar penangkalan Rizik Syihab telah diketahui oleh masyarakat. Ia lantas meminta penjelasan Yasona Laoly soal penyebab Habib Rizik Syihab tak bisa pulang ke Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menkumham Yasona Laoly Selasa 25 Februari 2020. Soal Habib Rizik, kalau penjelasan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Habib Rizik itu tidak bisa pulang karena dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata pemerintah Arab Saudi tidak bantah, cuma dia tambah atas permintaan pemerintah Republik Indonesia. Katanya di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Romo ini menegaskan sudah seharusnya negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Dia meminta agar pemerintah Indonesia melakukan langkah konkret agar Rizik Syihab bisa kembali ke tanah air. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar Habib Rizik bisa kembali pulang ke negara Republik Indonesia yang dia adalah salah satu warga negara Republik Indonesia? Tanya Syafi'i. Merespons itu, Yasona Laoly menegaskan tidak ada penangkalan terhadap HRS. Yasona mengklaim tidak ada surat dari pemerintah Indonesia untuk menangkal masuk Rizik Syihab dari Arab Saudi. Kami belum melihat ada surat mengatakan bahwa dia dicekal pemerintah Arab Saudi atas permintaan Indonesia. Kami belum melihat itu. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada. Tapi sampai saat ini boleh kita katakan pemerintah tidak ada melarang untuk kembali. Kalau mau kembali, kembali saja. Tidak ada permintaan dari penegak hukum atau dari siapa saja kepada imigrasi yang mengatakan yang bersangkutan ditangkal untuk masuk Indonesia, bebernya. Sebelumnya, Warta Kota Live memberitakan Rizik Syihab menunjukkan 2 dokumen yang ia klaim merupakan bukti pencekalan dirinya atas permintaan pemerintah Indonesia.
Berikut ini pernyataan lengkap Rizik Syihab soal pencekalan sambil menunjukkan dua dokumen tersebut. Saya tunjukkan di sini supaya Anda tahu, karena saat ini saya lihat di Indonesia ini masih ada oknum-oknum pejabat yang bicara di televisi mewakili pemerintah. Seenaknya mereka katakan bahwa saya ini bisa pulang kapan saja, tidak ada pencekalan. Mereka bohong. Saya tunjukkan pertama, ini adalah surat yang berisi tentang visa saya. Visa saya itu berlaku tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Ini lembaran yang menerangkan tentang persoalan masa berlaku saya punya visa. Nah, kemudian lembaran yang satu lagi ini adalah lembaran yang menerangkan bahwa saya dicekal sejak tanggal 1 Syawal 1439 sampai hari ini. Di sini ditulis bahwa saya dilarang keluar atau saya dilarang bepergian keluar dari Saudi. Bahkan di sini dituliskan sebabnya adalah karena alasan keamanan. Jadi sekali lagi saya dicekal di sini bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan satu kejahatan di Saudi ini atau kesalahan, tidak. Hanya karena alasan keamanan. Jadi kedua surat ini merupakan bukti nyata, real, autentik bahwa saya memang dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Sekali lagi, pemerintah Saudi setiap saat siap mencabut cekal saya kalau ada jaminan resmi dari pemerintah Indonesia. Kalau saya ini tidak diganggu, kalau saya ini tidak diusik daripada keamanan dan keselamatan saya beserta keluarga. Padahal saya sudah berikan pengertian, saya aman, saya tenang, tidak ada masalah. Kalaupun saya diganggu oleh pemerintah di Indonesia, saya akan melakukan perlawanan secara hukum. Tapi mereka, pemerintah Saudi, belum tenang menerima alasan-alasan tersebut, sehingga mereka belum mau mencabut cekal saya. Sekali lagi, saya tetap berterima kasih kepada pemerintah Saudi. Saya memaklumi alasan mereka. Mereka tidak ingin berspekulasi dengan keamanan, keselamatan jiwa seorang dengan keluarganya. Saya hargai itu, saya terima kasih, walaupun saya akan tetap meminta secara prosedur agar cekal itu segera dicabut. Adapun saudara-saudara kita di Indonesia, dengan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan ada lagi pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah mengatakan saya tidak dicekal, mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang, tapi ada pihak yang takut saya pulang. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu. Mereka tidak bisa melakukan aneka ragam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Jadi kita bicara fair saja, jangan kemudian diputar balik, dianggap saya yang takut pulang. Saya siap pulang kapan saja, tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut. Insya Allah akan memberikan pertolongan. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Cekal ini dicabut di waktu yang tepat, saat bisa pulang di waktu yang tepat dan bersama umat Islam. Insya Allah kita akan memetik kemenangan. Sebelumnya Rizik Syihab mengungkapkan dirinya dicekal oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak keluar dari negara kerajaan tersebut. Ia mengklaim cekal tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Hal itu dikatakan Rizik Syihab saat memberikan sambutan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dipublikasikan akun YouTube Front TV Jumat 8 November 2019. Berikut ini pernyataan Rizik Syihab terkait cekal yang ia alami. Saat ini saya dan kawan-kawan yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah ini masih terus mengupayakan supaya cekal saya dicabut oleh pemerintah Saudi. Saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh bangsa Indonesia, kepada seluruh kerabat dan sahabat bahwa sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu, tepatnya sejak tanggal 1 Syawal tahun 1439, saya dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Saya tidak diperkenankan untuk keluar dari Saudi. Sebetulnya saya ingin pulang, saya ingin kembali ke Indonesia, tapi kalau cekal tidak dicabut, saya tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, karena itu saya dan kawan-kawan telah berusaha selama 1,5 tahun ini memberikan pengertian, membujuk pemerintah Saudi agar mereka bisa mencabut cekalnya agar saya kembali ke Indonesia, tapi pemerintah Saudi belum mengabulkannya.
alasan mereka untuk menjaga keamanan saya, dan mereka juga melihat yaitu tentang fenomena perpolitikan yang ada di seluruh dunia, termasuk yang terjadi di tanah air kita. Walaupun saya terus berusaha meyakinkan insya Allah saya bisa pulang dengan aman, tenang, damai, dan tidak ada persoalan karena kita tidak suka kerusuhan dan kita tidak suka kegaduhan. Akan tetapi apa yang kami sampaikan kepada pemerintah Saudi belum membuat mereka tenang. Mereka masih khawatir tentang keselamatan saya dan keluarga. Nah, karena itu dalam hal ini saya ingatkan kepada semua yang ada sekali lagi bahwa memang saya dicekal oleh pemerintah Saudi, tapi atas permintaan pemerintah Indonesia. Justru pemerintah Saudi siap untuk melepaskan cekal tersebut kalau ada jaminan bahwa kepulangan saya itu aman, damai, tenang, karena pemerintah Saudi juga tak ingin disalahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi yang selama 2,5 tahun saya berada di Mekah ini, mereka tidak pernah mengganggu saya. Saya hidup di sini aman, nyaman, tenang, senang, penuh berkah. Dan mereka setiap saat siap untuk mencabut cekal saya kalau ada jaminan keamanan tersebut dari pihak Indonesia. Sementara saya berusaha meyakinkan bahwa saya bisa pulang kapan saja dan insya Allah tidak akan ada sesuatu yang terjadi, tapi mereka perlu untuk jaminan itu datang dari pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia tidak usah berpura-pura tidak mengetahui tentang cekal ini, karena pemerintah Indonesia sebetulnya yang meminta saya untuk dicekal karena alasan politik. Karena saya diinginkan oleh pemerintah Indonesia agar tidak hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat digelarnya Pilpres 2019 yang baru lalu. Mereka menginginkan saat Pilpres digelar saya tidak ada di Indonesia, saya ada di luar. Karena bagi mereka saya merupakan ancaman, itu menurut penilaian mereka. Sehingga mereka mengganggu dan mengusik hak asasi saya. Sampai saat ini saya masih dicekal. Dilansir dari Warta.